Selamat sore anak muda, Shalom. Shalom. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Dan puji Tuhan pada hari ini kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita siapkan keberadaan kita untuk kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Yes, Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur sama Tuhan. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku
Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat, rahmat, kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan Yesus, kami yakin Kau selalu menyertai, membimbing langkah kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat yang sempurna ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus, persekutuan kami. Kiranya Engkau pimpin setiap hati, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, di rumah, di kosan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan hati kami, Kau sucikan, Kau pulihkan semua yang sedang sedih, semua yang sedang berkeluh kesah Tuhan Yesus. Kiranya lewat ibadah hari ini, kami semua bisa diubahkan, kami mendapatkan hati yang baru Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan Yesus, semua yang melayani pada hari ini, bahkan nanti yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa mendengarkan dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mengikuti persekutuan hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang sangat begitu besar dalam hidup dan kehidupan saya, di mana saya bisa bersekolah. Itu bagi saya itu sangat berarti, itu sangat besar kasih Tuhan. Dia mengizinkan saya untuk bisa TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang saya bisa kuliah. Itu semua karena kasih Tuhan terhadap hidup saya yang saya tidak bisa balas. Apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur karena di mana di Papua sana tidak semua anak-anak dapat berpendidikan yang layak. Tidak semua anak-anak bisa bersekolah yang lebih tinggi lagi. Itu bisa terjadi di saya pribadi. Itu saya sangat bersyukur sekali. Bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa menghadirkan saya di dunia ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan saya biasa merenungkan kasih Tuhan tuh, kok Tuhan dia sangat baik ya buat saya. Sedangkan di Papua sana tuh tidak semua anak-anak bisa pergi ke sekolah. Walaupun ada sekolah, dia tidak bisa bersekolah. Walaupun fisik apapun itu baik, pasti saja pengaruh lingkungan membuat dia tidak bisa lanjut sekolah. Tapi di sini saya sangat bersyukur, di mana saya dihadirkan di dunia, di kalangan, di keluarga, di kalangan, di lingkungan yang baik. Sampai saat ini saya bisa bersekolah di Jakarta. Itu semua saya sangat bersyukur. Saya bisa berada sampai saat ini, saya sangat bersyukur. Di mana banyak teman-teman saya sekolah juga, teman SD, SMP yang sama-sama seperti saya juga. Tapi karena pengaruh lingkungan, pengaruh yang lain, menghambat dia untuk bersekolah, menghambat dia untuk mengejar mimpinya. Tapi di sini saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menghadirkan saya dan mengizinkan saya sampai saat ini saya bisa bersekolah dengan baik dan hidup dengan baik, mempunyai teman, kerabat, keluarga. Saya ditempatkan di kalangan yang baik. Itu semua karena cinta daripada kasih Tuhan yang sangat nyata dalam hidup dan kehidupan saya. Dan di situ saya sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu melihat, yang selalu menjaga, mengayomi saya sampai saat ini. Saya masih bisa hidup. Itu suatu anugerah terbesar dalam hidup dan kehidupan saya. Sekian, shalom.
Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya ingin berbagi sedikit mengenai cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Pada 2016 saya lulus SMA dan saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jakarta dengan jurusan yang saya suka. Lalu pada saat datang ke Jakarta pada bulan September atau Agustus, kami tes dan ternyata kami yang anak-anak beasiswa ini mendapatkan gelombang yang paling terakhir, dan kami tes ada sekitar 6 orang dan yang lulus hanya 1 orang, yang lainnya dipindahkan ke jurusan lain. Dan untuk mendapatkan beasiswa tersebut juga tidak gampang, harus ada tes, tunggu berapa minggu kemudian sampai ada saya berangkat keluar kota untuk mengetes lagi di jurusan tersebut tapi di kampus yang lain, sampai saya balik lagi menunggu hasilnya keluar sampai berangkat ke Jakarta. Terus ternyata tidak lulus dan dipindahkan ke jurusan lain. Itu sempat membuat saya kecewa dan saya sedih. Kenapa seperti begitu? Itu menjadi pergumulan saya di akhir tahun 2016 sampai di awal 2017. Jadi setiap saat ketika menyanyi lagu penyembahan pun di gereja ataupun dimanapun, pasti saya selalu sedih karena kenapa begini terjadi pada saya. Tapi kayak saya selalu percaya apa yang Tuhan buat itu ada maksud dan tujuannya. Sampai 2017, jadi saya masuk ke jurusan yang lain itu saya mengikuti sekitar 1 semester, dan awal Januari saya tes lagi kembali ke jurusan yang saya suka tadi, dan ternyata lulus. Saya bersyukur sekali. Namun saya bersyukur, oh ternyata maksud Tuhan begini. Tapi hanya begitu saja. Saya tidak mengerti yang selanjutnya yang Tuhan bilang kenapa saya taruh engkau di 2017, maksudnya angkatan 2017. Dan saya baru menyadari pada kemarin akhir tahun 2019. Ada beberapa hal yang memang saya baru mengerti, oh beginilah maksud Tuhan. Kenapa saya tidak di 2016? Pasti karena ada begini-begini. Jadi memang Tuhan sudah atur itu semua sampai yang kita belum kepikiran pun Tuhan sudah atur sampai pada selesainya. Jadi saya percaya semua rencana yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita tuh indah pada waktunya. Jadi kita harus setia, sabar menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya. Semoga kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
Shalom saudara-saudaraku sekalian, perkenalkan saya William Moses Marang. Saya ingin menyampaikan cinta kasih Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Saat ini saya sedang menjalani kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah, dan saya ngekos di sana sendiri. Pada akhir bulan Februari saya mengalami demam berdarah, dan saya harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 7 hari. Puji syukur ada orang tua saya, yaitu ayah saya, yang menemani selama saya dirawat di sana. Dokter mengatakan kalau termosit saya itu selalu turun drastis dan sangat rendah, dan bisa kemungkinan untuk mengalami pendarahan. Atas pertolongan Tuhan, saya tidak mengalami semuanya itu, tidak mengalami pendarahan, dan sehat-sehat saja. Saya juga bergumul pada Tuhan karena saat itu saya sedang menyusun skripsi, dan puji Tuhan saya bisa sembuh. Terima kasih atas juga dukungan doa dari Bapak Gembala dan jemaat sekalian, karena saya bisa melewati, bisa sembuh dari penyakit itu. Saya belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan, karena di Alkitab, yaitu di Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpilih dengan rencananya. Sekian, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Aku Terima kasih Tuhan Yesus. saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada hariku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada hariku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom, selamat sore Sobat Muda yang ada di rumah. Saya senang bisa menyapa kalian semua. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Saya berharap kalian semua dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita, sebelum kita mau belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk mempelajari, merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menolong kami, memimpin kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ini. Dan kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk boleh melaksanakan setiap yang menjadi perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mau berdoa. Amin. Ya sekali lagi saya senang sekali bisa menyapa sobat muda sekalian. Walaupun kita berjauhan, tapi saya percaya Tuhan selalu menolong. Saya mau mengajak kita sekalian membaca dari Markus 16. Markus 16 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan untuk saudara. Akhirnya, Yesus memperlihatkan diri kepada ke-11 pengikutnya. Ketika mereka sedang makan, Ia menegur mereka sebab mereka kurang iman dan terlalu keras kepala sehingga tidak percaya kepada orang-orang yang sudah melihat sendiri bahwa Yesus hidup. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Orang yang tidak percaya akan dihukum, tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan selamat. Sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal. Kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau mereka meletakkan tangan ke atas orang-orang yang sakit, orang-orang itu akan sembuh." Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini merupakan lanjutan cerita dari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita semua percaya bahwa Yesus telah mati dan Dia juga telah bangkit. Dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata sebelum mati, "Sudah selesai." Ini menyatakan bahwa karya Bapa dalam Yesus sebagaimana dinubuatkan sudah genap. Dia telah menyelesaikan semuanya dengan genap. Sudah genap karya penyelamatan dunia melalui korban oleh Kristus. Yesus yang adalah Tuhan itu telah bangkit. Dan Dia mengalahkan maut. Setelah itu apa? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Yesus berkata dalam ayat 15. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik." Siarkan kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Ini merupakan perintah. Ini perintah untuk menyiarkan kabar baik itu.
kabar baik penyelamatan umat manusia. Kabar baik ini harus disiarkan ke seluruh umat manusia. Ini adalah dasar bagi kita untuk kita bersaksi, yaitu amanat agung dari Yesus, Sang Penyelamat itu, sebelum ia terangkat ke surga. Akan hal ini saya mau mengajak sobat di rumah untuk lebih dalam memahami tentang hal ini. Apa yang menjadi pesan yang lebih dalam lagi dari hal ini? Yang pertama, kita bersaksi untuk memberitakan kabar baik karya penyelamatan oleh Yesus. Mungkin sobat ada yang bertanya, kenapa kita harus memberitakan karya Kristus itu? Kenapa kita harus memberitakan kabar baik itu? Apakah mungkin agar kita menjadi mayoritas di negara ini, di lingkungan kita, di bumi ini? Atau agar kita bisa menguasai kelompok lain karena kita banyak, gitu ya? Atau agar kita menjadi penguasa di bumi ini? Dalam Lukas 24 dikisahkan tentang Yesus berjalan bersama dua orang muridnya. Yesus telah mati dan bangkit dan dia menampakkan dirinya kepada dua orang muridnya dalam perjalanan. Yesus bertanya dalam percakapan mereka, apa yang mereka percakapkan selama mereka di jalan itu. Kleopas, salah seorang dari mereka, menceritakan kepada Yesus bahwa kisah tentang Yesus orang Nazaret yang mati disalib. Dalam ayat 21 disebutkan Kleopas menerangkan pikiran mereka selama ini. Apa pikiran mereka selama ini itu? Dia sebutkan begini, padahal kami mengharap bahwa dialah yang akan membebaskan Israel. Itu pikiran dia, atau pikiran murid-murid mereka pada saat itu. Kita tahu pada saat itu Yerusalem, Israel sedang dijajah, dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Mereka mengharapkan ada orang yang membebaskan mereka dari penjajahan atau penaklukan oleh Kekaisaran Romawi itu. Itu dalam pikiran mereka. Tetapi ternyata Yesus datang untuk menyelamatkan manusia bukan dalam hal itu. Untuk menyelamatkan umat Israel bukan dalam hal itu. Jadi selama ini mereka berpikir dalam hal dan tujuan yang salah. Yesus datang ke bumi bukan untuk menguasai orang lain, bukan. Tapi Yesus sungguh-sungguh datang untuk menyelamatkan manusia. Ini penting agar pikiran kita tidak salah ya. Tujuan kita tidak salah. Sehingga kita pun mungkin terkadang jadi manipulatif. Saya mau memberitakan supaya dia ikut saya gitu ya. Itu tidak. Yesus sendiri datang untuk menyelamatkan manusia. Kita harus tulus dalam menyampaikan kabar baik. Sehingga tujuan kita tidak salah. Mungkin ada motivasi selama ini menyampaikan kabar baik agar persekutuan di gereja kita makin banyak. Wah, komunitas kita makin banyak. Yang datang di gereja makin banyak. Itu ya nggak masalah. Itu sah-sah saja. Tapi saya sampaikan, kerjakan penyampaian kabar baik itu dengan tulus dalam bersaksi. Dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Karya penubusan Kristus itu untuk menyelamatkan manusia. Bukan sekedar menguasai bumi ini. Tidak, bukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersaksi karena kasih. Kita umat ketebusan Allah yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, tentu sudah merasakan kasih Tuhan itu. Coba cek, sobat, dalam hati, dalam pikiran, ingat kembali. Bila Anda belum merasakan kasih Tuhan dalam diri Anda, saat ini juga kiranya sobat boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Kemudian coba ingat-ingat, apakah sobat pernah bersaksi tentang kabar baik itu kepada orang lain? Bila belum pernah, mungkin sobat juga belum pernah merasakan kasih Tuhan itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Hal itu Allah yang penuh kasih memberikan anaknya untuk dikorbankan.
Kita baca ayat yang terkenal itu, Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Tegas jelas dalam ayat ini Allah sungguh mengasihi manusia. Sehingga dia melakukan tindakan penyelamatan dengan mengorbankan anaknya. Karya penyelamatan itu didasari oleh kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Maka dengan demikian kita yang telah diselamatkan memiliki kasih Tuhan itu. Juga untuk mengasihi manusia. Jika Allah mengasihi manusia sehingga mengorbankan anaknya untuk menebus manusia, maka kita umat ketebusan Allah mengasihi manusia dan dengan memberitakan karya pengorbanan dan penyelamatan Yesus. Sampai sini kita pahami dulu. Saya ulangi ya. Karya penyelamatan itu didasari karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Maka dengan demikian, kita yang telah diselamatkan memiliki kasih Tuhan itu juga. Untuk mengasihi manusia. Jika Allah mengasihi manusia sehingga mengorbankan anaknya untuk menebus manusia, maka kita umat ketebusan Allah yang sudah ditebus, kita mengasihi manusia dengan memberitakan karya pengorbanan dan penyelamatan manusia itu yang ada di dalam Yesus. Saya harap sobat di rumah dapat memahami hal ini. Tanamkan dalam hati, garis bawahi ini. Bahwa kasih Tuhan sampai pada kita dan kita juga melakukan bagian kita dengan mengasihi manusia. Kasih Tuhan sudah kita terima. Tentu kita mau juga menyampaikan kabar baik itu kepada yang kita kasihi. Mulai dari lingkungan kita yang terdekat. Adakah kalian mengasihi orang tua kalian? Adakah kalian mengasihi kakak adik kalian, saudara kalian, keluarga kalian? Sampaikan kabar sukacita itu. Kemudian ke komunitas kita, teman sekolah kita, rekan kerja kita, tetangga di rumah, tetangga kos, atau siapapun yang kita temui. Adakah kita mengasihi mereka? Sampaikan kabar sukacita itu. Bahkan setiap manusia layak untuk mendengar kabar sukacita itu. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi manusia. Atau kalian tidak mengasihi mereka? Tidak mau mereka selamat? Tidak mau menyampaikan kabar baik sukacita itu? Saya yakin kalian mengasihi mereka. Sebagai umat ketebusan Allah, mari kita bersaksi tentang Kristus Sang Juru Selamat itu. Karena kita mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi manusia. Sore ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, kita harus bersaksi dengan hati yang tulus untuk membawa kabar keselamatan. Dan kita bersaksi tentang Yesus karena kita telah merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita juga mau mengalirkan kasih Tuhan itu kepada orang lain dengan mengabarkan kabar baik itu, kabar sukacita itu. Kita juga mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi manusia. Saya mau kita semua, anak-anak muda, menjadi anak muda yang bersaksi. Murid-murid Yesus setelah menerima amanat agung itu, mereka segera pergi, segera bersaksi, mulai dari tempat mereka berada, yaitu di Yerusalem. Kemudian mereka pergi ke Eropa, ke Asia, kemanapun mereka pergi, mereka menyampaikan kabar baik itu. Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi dengan kuasa-Nya saat kita mengabarkan kabar baik itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya kami juga boleh merasakan kasih Tuhan sehingga kami boleh mengasihi sesama kami dengan mengabarkan kabar sukacita itu. Kabar penebusan umat manusia melalui karya dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami pada saat kami mengabarkan kabar sukacita itu, perlengkapi kami, kuatkan kami. Terima kasih ya Bapa untuk renungan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa.
Amin. Shalom. Kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Kami berharap semua yang menonton bisa mendapat berkat dari ibadah pada hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu memegang tangan kalian, tidak pernah meninggalkan kalian sedikit pun. Apapun keadaan kalian, Tuhan selalu berserta kalian. Yes, Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Ya, puji Tuhan, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita. Oleh sebab itu, saya mau tuntun kita di dalam doa penutup. Mari teman-teman yang di rumah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa yang boleh kami rasakan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami naik bagaikan dupa yang berbau harum, yang menyukakan hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga telah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk mengimplementasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau memberkati masa depan mereka. Kiranya Engkau menolong mereka dalam berbagai aktivitas mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan masa depan mereka Tuhan, teman hidup mereka, kiranya Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin menutup ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel itu akan senantiasa memberkati setiap anak-anak pemuda secara khusus di gereja Kemah Injil Bukit Zaitun. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus, kami berdoa dan kami mau menutup ibadah pemuda ini. Haleluya. Amin.